Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Siva Alfia. Saya adalah guru fisika dari SMA Negeri 36 Jakarta. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 10 Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Hari ini saya akan memaparkan modul 1.2 tentang demonstrasi kontekstual, yaitu gambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan. Bagaimana gambaran diri saya selama 3 tahun menjadi guru penggerak? Setelah saya mempelajari modul 1.2, yaitu tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak, saya memahami bahwa nilai-nilai guru penggerak itu terdiri dari yang pertama, berpihak pada murid, yang kedua, reflektif, ketiga, mandiri, yang keempat, kolaboratif, dan yang kelima adalah inovatif. Nilai guru penggerak yang pertama adalah berpihak pada murid. Segala keputusan yang diambil guru didasari oleh semangat untuk memberdayakan dirinya serta memanfaatkan aset atau kekuatan yang ada untuk menyediakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang positif, serta berkualitas bagi peserta didiknya. Berpihak pada murid artinya kita mengutamakan kepentingan pembelajaran peserta didik. Berikut ini adalah kegiatan guru penggerak yang merupakan gambaran diri saya setelah saya menjadi guru penggerak. Saya bagi menjadi 3 program. Program yang pertama adalah program harian, menciptakan momen atau peristiwa positif baik di kelas maupun di luar kelas. Yang kedua, memperbanyak interaksi dengan peserta didik. Yang ketiga, memahami latar belakang peserta didik. Yang keempat, memberikan perhatian yang sama untuk semua peserta didik. Dan yang terakhir, memberikan support penuh kepada peserta didik. Adapun program khusus yang saya lakukan adalah saya memberikan support perkembangan peserta didik melalui orang tua. Yang kedua, mensupport perkembangan peserta didik melalui sekolah. Dan program yang terakhir adalah rutin berkesinambungan, di mana melakukan perkenalan dan mengisi biodata didik agar saya memahami betul bagaimana peserta didik yang akan saya ampu. Yang kedua, membuat kesepakatan kelas. Yang ketiga, membuat suasana ruang kelas berbeda. Yang keempat, menggunakan ruang belajar outdoor selain ruang kelas agar peserta didik memiliki pengalaman belajar yang menyenangkan. Dan yang terakhir, melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, baik diferensiasi secara konten, proses, maupun produk. Adapun kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan, yang pertama, melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang kedua, melakukan asesmen diagnostik secara menyeluruh, agar saya mengetahui bagaimana kemampuan awal peserta didik yang akan saya ampu. Dan yang ketiga, melakukan pembelajaran berdiferensiasi, baik diferensiasi konten, proses, maupun produk. Nilai guru penggerak yang kedua yaitu reflektif. Saya memaknai setiap pengalaman yang terjadi di sekelilingnya sebagai proses pembelajaran yang memberdayakan, baik yang terjadi pada diri sendiri maupun pihak lain, secara positif, apresiatif, produktif untuk meningkatkan dan mengungkapkan potensi mereka. Saya juga memahami reflektif itu artinya kita terbuka pada perubahan dan mampu menerima nilai-nilai baru dari rekan sejawat atau komunitas pendidik. Lakukan introspeksi diri terhadap hal yang telah dilakukan, memaknai pengalaman yang terjadi, dan menjadikan refleksi itu sebagai kebiasaan. Adapun kegiatan guru penggerak yang akan saya lakukan untuk nilai guru penggerak reflektif, saya bagi menjadi 3 program harian, yaitu menjadikan setiap pengalaman menjadi pelajaran hidup berharga. Yang kedua, menjalani interaksi dengan seluruh warga sekolah, dan menerima masukan dari rekan sejawat, peserta didik, dan orang tua berkaitan dengan evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan. Adapun program khususnya, membuat jurnal refleksi untuk diri saya sendiri. Dan yang kedua, membuat jurnal refleksi siswa sebagai penghubung antara peserta didik dan orang tua. Adapun program rutin berkesinambungan yang akan dilakukan yaitu membuat penilaian bersama antara guru dengan peserta didik dan membuat penilaian bersama antara sesama rekan guru sejawat.
Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan untuk nilai guru penggerak reflektif. Yang pertama, mengkaji ulang perangkat pembelajaran yang telah dibuat dengan rekan sejawat dan komunitas MGMP, baik MGMP di sekolah maupun MGMP di wilayah. Memanfaatkan hasil supervisi untuk perbaikan pembelajaran. Yang ketiga, memanfaatkan saran dari rekan sejawat. Dan yang terakhir, konsisten dalam melakukan refleksi setelah kegiatan pembelajaran. Nilai guru penggerak yang ketiga adalah mandiri. Mandiri termotivasi untuk mengembangkan diri dan terus belajar dalam perencanaan, perbaikan diri agar menguasai dan ahli dalam apapun yang dianggap perlu untuk membawakan perubahan yang berpihak pada peserta didik. Adapun gambaran umum kegiatan guru penggerak saya bagi menjadi 3. Program harian, menciptakan energi positif dalam diri, memperbanyak interaksi dengan rekan sejawat, menggali rasa keingintahuan dalam diri untuk terus belajar, menyiapkan media pembelajaran dan perencanaan pembelajaran, dan membuat rencana kegiatan. Adapun program khusus, mengikuti kegiatan pelatihan baik yang diadakan oleh dinas maupun swasta sebagai upaya menambah wawasan, pengalaman, dan teman baru. Adapun program rutin berkesinambungan, melakukan kegiatan positif baik untuk diri sendiri maupun orang lain di lingkungan sekolah, membuat rencana pembelajaran, dan yang terakhir, laksanakan MGMP sekolah minimal 1 bulan sekali. Adapun kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan, yang pertama, berperan aktif dalam komunitas sekolah atau MGMP maupun MGMP di wilayah. Yang kedua, aktif mengikuti kegiatan pengembangan diri seperti pelatihan atau seminar keprofesian. Yang ketiga, merancang, melaksanakan, dan merefleksikan pembelajaran secara mandiri. Dan yang terakhir, aktif mengikuti berbagai kompetisi untuk meningkatkan kompetensi. Nilai guru penggerak selanjutnya adalah kolaboratif. Mampu membangun daya sanding, rasa saling percaya dan saling menghargai, serta mengakui dan mengelola kekuatan serta perbedaan peran tiap pemangku kepentingan di sekolah, sehingga tumbuh semangat saling mengisi, saling melengkapi untuk mewujudkan kepentingan pembelajaran peserta didik. Adapun gambaran umumnya saya bagi menjadi 3 program. Yang pertama, program harian, menjalin kerjasama dengan sesama guru mata pelajaran terkait materi pembelajaran. Yang kedua, menjalin kerjasama dengan sesama guru mata pelajaran terkait peserta didik. Dan yang ketiga, menjalin kerjasama antara guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Adapun program khususnya, menjalin kerjasama dengan orang tua murid terkait perkembangan pembelajaran peserta didik, baik akademis maupun non-akademis. Dan menjalin kerjasama antar lembaga terkait motivasi dan pelatihan khusus guru, karyawan, dan peserta didik. Adapun program rutin berkesinambungan yang dilakukan, menjalin kerjasama antara warga sekolah terkait program yang sudah direncanakan, dan menjalin kerjasama antar sekolah terkait perlombaan antar guru maupun peserta didik. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan yaitu bekerja sama dengan kepala sekolah, rekan sejawat, murid, dan orang tua murid dalam mensukseskan kegiatan sekolah. Bekerja sama dengan segenap sivitas akademika untuk meningkatkan mutu sekolah. Berkolaborasi dengan sesama guru mata pelajaran dalam pengembangan pembelajaran, dan berbagi pengalaman praktik baik. Nilai guru penggerak terakhir adalah inovatif. Mampu senantiasa memunculkan gagasan segar dan tepat guna, pantang menyerah atau daya lenting, serta jeli melihat peluang atau potensi yang ada di sekitarnya untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik. Gambaran umum kegiatan guru penggerak yang akan saya lakukan terbagi menjadi 3 program. Program harian, setiap peserta didik menuliskan tujuan, target di buku tulis pada lembar kertas sebelum peserta didik mencatat materi. Selalu mengaitkan materi dengan yang ada di kehidupan sehari-hari secara kontekstual. Dan yang terakhir, di akhir pembelajaran ditutup dengan refleksi dan kebahagiaan. Program khusus, peserta didik dapat mengakses media sosial, YouTube, Canva, ChatGPT, dan lain-lain sebagai media pembelajaran.
Peserta didik dapat belajar melalui aplikasi PET, Basic Educational Technology, karena kebetulan saya merupakan guru fisika. Dan yang terakhir, peserta didik dapat membuat karya sesuai minat dan bakatnya terkait penugasan akhir. Lalu, program rutin berkesinambungan, penyajian materi berbasis IT sebagai upaya menumbuhkan motivasi belajar peserta didik. Melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, baik diferensiasi konten, proses maupun produk, dan menyajikan pembelajaran dengan media pembelajaran yang menarik. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan. Yang pertama, membuat berbagai bahan ajar yang inovatif dan interaktif. Dan hal ini sudah saya lakukan. Dan bulan Maret lalu, alhamdulillah saya sudah mendapatkan hak cipta. Merancang dan melaksanakan model atau metode pembelajaran yang bervariasi sesuai karakteristik dan kebutuhan murid dan perkembangan teknologi. Hal ini sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang ketiga, berinovasi menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna. Membuat video pembelajaran di channel YouTube saya sendiri. Dan yang terakhir, berinovasi membuat media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Dari modul 1.1 maupun modul 1.2 yang sudah saya pelajari, saya meyakini dan memahami bahwa guru pembelajar akan senantiasa terus belajar, tidak hanya untuk dirinya tapi juga untuk muridnya, sehingga guru pembelajar akan memahami bagaimana menuntun murid pada kebutuhan dan kemerdekaannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.